Kita sudah sampai kepada bab kitab Fadail, bab fadlu qiraatil Qur'ani. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, nafa'an Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fi bab kitabil fadaili. Ini tulisan ini dari beliau yang berikan judul Kitabul Fadaili. Ini kitab tentang keutamaan-keutamaan. Ada keutamaan macam-macam. Bab fadli qiraatil Qur'ani, bab tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abi Umamah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah yaqul, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, sesungguhnya, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-Qur'an itu nanti akan datang menjadi di hari kiamat itu pemberi pertolongan kepada mereka yang membaca Al-Qur'an. Yang membaca Al-Qur'an nanti akan tertolong. Ini penting sekali. Maka untuk bisa membaca Al-Quran harus belajar membaca Al-Quran. Di saat itu memang tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan sesuatu yang memang sudah disebutkan oleh Allah. Termasuk bacaan Al-Quran kita nanti, itulah yang akan memberikan pertolongan kepada kita di hari kiamat, yang mempercepat langkah kita di padang mahsyar, yang menjadikan berkurangnya panas, bahkan hilangnya panas keadaan padang mahsyar, dan menjadikan beratnya timbangan amal kita, dan bisa menghantarkan kita sampai ke telaga khusus baginda Nabi adalah bacaan Al-Quran. Maka berbanyaklah membaca Al-Quran, dan jangan lewat hari kecuali Al-Quran sudah kita baca. Seberapapun yang kita baca, apakah 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, apalagi bisa sampai 1 lembar, 2 lembar, apalagi 1 juz. Alangkah banyaknya orang yang setiap hari tidak pernah lepas dia membaca korannya atau majalahnya, apalagi akhir zaman ini membaca WA-nya. Allah. Tapi kenapa Al-Quran ditinggalkan? Kenapa Al-Quran ditinggalkan? Itu godaan. Memang begitulah setan menggoda dengan halus. Kayaknya harus berjanji deh semuanya, sebelum aku baca WA aku harus baca Al-Quran 1 lembar deh gitu. Jangan dibuka dulu HP-nya sebelum saya baca Al-Quran, karena ini godaan besar. Apalagi kalau sudah punya 16 grup. Satu grup itu ada 16 pesan. Itu satu pesan itu 2 menit kali ke 16. Setengah jam satu grup. Grup yang kedua, Masya Allah, hebat. Setan dahsyat menggoda. Al-Quran sudah tidak ada di hati, Al-Quran tidak menjadi kesenangan lagi di dalam membacanya. Indahnya membaca Al-Quran, faham tidak faham kita mendapatkan pahala. Berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain, kalau tidak faham tidak ada faedahnya. Tapi Al-Quran bagi siapapun yang tidak faham artinya pun mendapatkan pahala. Dan pahala membaca Al-Quran tidak seperti pahala membaca apapun. Sadar insyaAllah ya. Sadar, WA-nya dikurangi. Sebelum tidur, setelah bangun tidur, artinya kita harus punya waktu khusus untuk Al-Quran. Wa ani Nawas ibn Sam'an, dari Sayyidina Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'ani wa ahlihi. Nanti didatangkan di hari kiamat ahli-ahli Quran dengan bacaan Al-Qurannya, yang tidak lain adalah pahala-pahalanya. Bacaan Al-Qurannya akan didatangkan, yaitu alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka lakukan dari bacaan-bacaan mereka yang mengamalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran di dunia. Taqdumu suratul Baqarati, surat Baqarah datang. Jangan bertanya seperti apa.
Al-Quran adalah kalamullah. Seperti kalau dikatakan Allah datang, jangan bertanya. Karena kalamullah, Al-Quran ni kalamullah, qadimun, azaliyun, qaimun, bidatihi ta'ala, yang malfudun. Kalam Allah ada, Al-Quran adalah kalam Allah yang maha dahulu, dahulu, dan tidak permulaan. Yang namanya kalam Allah tanpa suara, tanpa kata-kata, tidak ada yang mana dahulu, mana yang belakang. Akan tapi kalamullah itu maktubun, tertulis fis sutur, di lembaran-lembaran mushaf ini. Mahfudun fis sudur, dihafal oleh hatinya manusia. Wal malfudun bil alsun, terucap. Jadi yang kita ucapkan bismillah ini kalamullah, tapi kalamullah itu adalah sifatun qadimatun qaimatun bidhati ta'ala. Sifat yang ada pada Allah yang ditulis sini, ditulis. Tapi kalamullah kita kembalikan adalah sifat Allah qadimah, dahulu dan dahulu. Kita tidak bicara tentang cetakan Al-Quran ini. Kita bicara tentang kalamullah. Ini sedikit masalah akidah. Bahwasanya kalam ini, kalamullah, makna kalamullah, mungkin membuat untuk mempermudah pemahaman begini saja. Suatu ketika mungkin kita mendengar satu perkataan dari seorang, kata mungkin, apakah hadis saja. Misalnya, innamal a'malu binniyat. Ini omongan siapa? Rasulullah. Omongan Rasulullah. Tapi yang mengucapkan lisan saya. Dikembalikan kepada asal pembicaraan ini. Cuman kita bicara kalau innamal a'malu binniyat adalah kalam yang terdiri dari suara dan huruf. Ini diucapkan Nabi. Kalau kalamullah, tidak. Tapi bisa diucapkan oleh lisan, itu kalam Allah. Baik. Kemudian akan datang. Adapun datangnya jangan bertanya. Alaysa kamitslihi syai'un. Yang jelas nanti akan datang dan ahli Al-Quran, datang surat Al-Baqarah, datang Al-Imran, surat Imran, tuhajjani, akan membela. Akan membela. Di saat dalam hisab Al-Quran tersebut datang untuk meringankan hisabnya. Kalau begini loh, pembela deh kalau dalam sebuah hukum, apa namanya, dalam kalau punya masalah yang harus ada hubungannya dengan pengadilan dan sebagainya, pembela itu yang membela. Jadi kalau kita mau dipojokkan nanti membela ini. Begitu juga nanti di akhirat. Di saat ada hisab, di saat hal-hal yang memberatkan di sana, Al-Quran datang akan membela. Ala sahibi an sahibihima, membela orang yang sering membacanya dahulu. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Wa an Uthman bin Affan, diriwayatkan dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan orang lain Al-Quran. Bagaimana tidak sebaik-baik? Mengajarkan kalamullah. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah, dan di dalam Al-Quran adalah sumber segala ilmu. Segala ilmu ada di dalam Al-Quran. Maka mengajarkan Al-Quran ini keutamaannya besar. Sebaik-baik, yang mengatakan sebaik-baik adalah baginda Nabi SAW. Khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'an, belajar dulu Al-Quran. Adapun penjabaran belajar Al-Quran nanti ada dua, belajar mengucapkan lafadznya, itu termasuk belajar. Kemudian yang kedua adalah belajar memahami isinya, makna tadabbur. Ada orang yang langsung mengambil dua, belajar membacanya, kemudian belajar memahaminya. Ada orang yang hanya belajar membacanya saja. Ada orang hanya belajar membacanya saja, tapi belum sempat lebih jauh mendalami. Itu sudah mendapatkan keutamaan. Karena sekali lagi kami sampaikan bahwa dikatakan oleh para ulama bahwasanya membaca Al-Quran, dan Nabi sendiri juga mengucapkan, membaca saja itu sudah dapat pahala, faham atau tidak faham. Maka jangan sampai nanti beralasan aku membaca Al-Quran males. Kenapa? Karena aku tidak faham. Oh tidak. Membacanya Al-Quran biarpun tanpa faham, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu, karena kami berjanji hari ini akan menyampaikan tentang masalah sholat di atas kendaraan atau macet, ya, tidak salah. Kita akan menyampaikan selain dari keluar dari kitab hadis, maka kita baca agak singkat. Kalau tidak bisa selesai, jangan selesaikan semuanya.
Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, Siti Aisyah bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul qur'ana, dia yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahirun, dia memang pandai membacanya, tahsin tartilnya hebat, bagus bacaannya, mahirun bihi, mengerti Al-Qur'an, itu ma'as safaratil kiramil bararati, bersama malaikat termulia yang menghantarkan wahyu. Maksudnya tingkatnya tinggi, karena urusannya dengan wahyu, maka dia sama seperti malaikat, keutamaannya seperti malaikat pembawa wahyu. Al-kiram yang bagus, yang mulia-mulia, al-bararah yang selalu berbuat baik, tidak pernah bermaksiat. Artinya pembaca Al-Quran dan benar bacaannya baik, ini punya pangkat tinggi, mulia, seperti itu. Itu yang pintar bacaannya. Tapi itu ibu yang belajar Al-Qur'annya sudah umur habis pensiun baru belajar tashili, ikra, ummi. Bagaimana ini ibu-ibu begini nih? Yang bacaannya belepotan. Sudah pensiun langsung belajar Al-Qur'an. Bagaimana ini? Kita punya Nabi penuh kasih. Dengar, jangan ragu yang bacaannya belepotan. Yang bacaannya belepotan jangan ragu, jangan dengerin langsung patah, hadisnya masih ada lanjutannya. Makanya kalau ngaji yang sempurna, apa kata Nabi? Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'um, yang membaca Al-Qur'an belepotan, berat, apa berat, sudah tidak bisa dicontohin, berat pokoknya. Ya kayak itulah yang habis pensiun baru belajar tuh. Itu anaknya itu belajar ikra atau belajar tasili, ya 2 minggu beres. Ibunya itu lebih hebat, 1 tahun tidak beres-beres. Nah ini bagaimana dengan orang semacam ini? Jangan ragu. Kata baginda Nabi, wa huwa syakun wa huwa alaihi syak, dan bacanya itu berat, susah. Lahu ajrani, mendapatkan 2 pahala. Pahalanya membaca Al-Quran utuh dan pahalanya capek. Makanya jangan ragu, biarpun bacaannya masih baru, bisa matnya belum benar, haknya masih ini belum, faknya fak Sunda, ya ada apa-apa. Haknya hak Jawa kan jadi kayak kaf. Sudahlah, memang bisa aja begitu. Yang enggak boleh adalah sudah pinter bacanya disalah-salahin, dosa. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak yang memang masih belajar bisanya begitu, dapat 2 pahala. Jangan ragu. Ya sedikit jauh-jauh dari Ustaz Tajwid, maknya kalau waktu dengarkan jangan kedengaran Ustaz Tajwid yang nggak punya ilmu, nanti dimarahin. Ibu ini baca Quran salah semuanya, nanti digituin. Lah kalau bacaan kita harus seperti Abdul Basit, Abdul Somad semuanya, nggak bisa baca Al-Quran setelah itu. Seperti harus seperti Ustaz Muammar atau seperti Mat ini, nggak bisa ketemu nanti. Itu bacaan kelas tinggi sudah. Jadi bagi siapapun yang bacaan Al-Qur'annya masih pas-pasan, jangan ragu. Dan para ustadz tajwid jangan dipatahkan semangatnya ibu-ibu itu, ya memang bisanya begitu, apakah? Nah, apalagi shin sama sin kok ada beda ya? Di Indonesia itu kan tidak ada beda, paling enak bebas. Sin, satu, ada sin, shin, sot, ada lagi tak. Nah ini membedakan ini kan perlu waktu bagi yang baru belajar. Tapi yang nggak boleh adalah main-main sama tidak mau belajar. Selagi seorang ibu yang sepuh itu, bapak yang sepuh itu masih mau belajar, biarpun salah-salah dimaafkan, berat bacanya, maka jangan ragu membaca Al-Quran. Indah membaca Al-Quran, dapat 2 pahala. Pahala capeknya, betul keringetan baca itu. Apalagi di sampingnya Ustaz Tajwid, waduh dimarahi saya nantinya. Keringetnya tambah banyak. Nah, dapat pahala. Yang nggak boleh main-main membaca Al-Quran. Kalau salah, bukan salah, kurang mat ini, dengan tidak disengaja karena kemampuannya seperti itu, maka dia mendapatkan pahala. Dengan catatan tetap harus memperbaiki bacaannya, mengambil guru yang bisa menuntunnya, mentalqinnya untuk membaca lebih benar lagi, lebih baik lagi. Sampai di sini dulu insyaallah, karena banyak hadisnya. Ini adalah muqaddimah. Alhamdulillah di Ramadan ini kiat membaca Al-Qur'an. Tapi ingat, Al-Quran bukan dibaca di bulan Ramadan saja. Sebab Al-Quran itu menangis itu kalau kita faham. Kalau di bulan Ramadan dipeluk, dipegangi. Tapi kalau sudah keluar dari bulan Ramadan, taruh di
ventilasi itu, sebelahnya kena hujan, sebelahnya baru masuk lagi Ramadan lagi, ketemu lagi sudah rusak, beli baru lagi. Masya Allah. Kalau rusaknya karena sering dibaca, senanglah, tapi karena sering ditinggal, mohon ya nih. Jadi kalau kita beribadah karena Allah, bukan karena Ramadan, memang kita tingkatkan Ramadan dengan ibadah. Kita beribadah di bulan Ramadan karena di situ ada pahala berlipat ganda, tapi di luar Ramadan apakah tidak ada pahala lagi? Ada pahala. Teruskan untuk meningkatkan ibadah membaca Al-Quran di luar Ramadan. Bukan sekedar membaca Al-Quran, tadabbur, merenungi Al-Quran. Nah, kalau merenungi Al-Quran kita mungkin susah dengan diri kita sendiri, minta bantuan. Membaca tafsirnya para ulama, itu pun kalau susah, ya sudah menghadiri majelis tafsirnya. Para ustaz-ustaz di kiri kanan kita yang baca kitab tafsir yang ringan, jalan lain, atau yang lainnya, mudah. Hendaknya harus kita mencoba untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita kepada Al-Quran. Ini adalah tentang Al-Quran. Yang beribadah, yang membaca Al-Quran karena bulan Ramadan, maka Ramadan akan berakhir. Tapi yang membaca Al-Quran karena cinta kepada Al-Quran, lihat, di luar Ramadan pun dia akan senang membaca Al-Quran. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanjilah yang sudah membaca Al-Quran di Ramadan dengan giat, hendaknya di luar Ramadan tetap membaca Al-Quran. Membuat jadwal saja, nggak usah banyak-banyak. Mungkin setelah bangun tidur, pastikanlah kita sebelum pergi ke kantor 1 lembar. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu setan yang goda. Kalau Anda rutin, tapi banyak, rutin sering, 1 lembar selesai. Nanti habis sholat duhur 1 lembar lagi. Ini sore sebelum tidur 1 lembar lagi. 3 lempir. Itu kalau 3 lembar itu 1 juz. 1 juz itu kan kurang lebihnya ada berapa? 16 kurang lembar. Sebagian Al-Quran beda-beda. Berarti seminggu sudah dapat 1 juz. Kalikan seminggu kali 30. 30 minggu sudah. 30 minggu itu sudah ada 1 tahun kan? Bisa ngitung atau tidak ini? Sebulan kan 4. 4 kali 12 berapa? Oh lebih. 1 juz, 1 Quran setengah, 1 tahun. Tapi rutin. Rutin. Yang ke bulan haid ya dikodok lah nanti. Biasanya 1 lembar, setengah lembar, 1 halaman, jadi 2 halaman. Membiasakan dengan istiqomah itu menjadikan enak, indah. Ada orang baca Al-Quran, khatam, besok nggak baca Al-Quran. Ada orang begitu, itu setan yang ngajari. Setan itu ngajari jenuh. Jadi dibikin capek dulu, baru setelah itu kata setan misalnya, semangat baca Al-Quran. 10 juz langsung, capek. Besok membaca Al-Quran lagi, kata setan, mau ngapain kamu? Baca Quran. Setan, membaca Al-Quran capek enggak kemarin? Iya sih capek banget. Sudahlah ngapain? Itu kata setan. Tapi kalau kita sedikit demi sedikit dia siasati, setan menggoda nggak bisa. Capek ya kamu? Enggak. Itu setan langsung lari itu. Jadi ada ibadah pun juga begitu. Suatu ketika ada pada zaman Nabi ada 1 orang ibadahnya semalam suntuk tuh hebat. Besoknya nggak sholat lagi. Ya Abdullah, hei Abdullah, jangan kau seperti dia. Hari ini dia rajin sholat, besoknya nggak lagi. Karena setan mengajari kita lagi semangat sholat malam. Masya Allah, sholat malam langsung 200 rakaat. Wah hebat katanya. Tak taunya besok mau bangun lagi, ingat 200 rakaat kakinya gemeteran, kata setan. Capek kan? Iya setan. Dia sudah tidur lagi. Terima kasih diingatkan setan. Saya tidur. Tapi kalau dia siasati kita, enggak. Maka istiqomah itu penting. Sedikit itu sedikit, tapi istiqomah jadi banyak. Tapi setan bisa menggoda, kadang kita beribadah banyak, tapi tidak istiqomah.